Apa kabar Nanda? Alhamdulillah baik. Udah lama nggak ketemu ya? Iya. Terakhir ketemu teh kita Masih bazar di sini. malam tahun baru ya. Oh iya, iya Bang. Pertama kita ketemu tuh 2024 ke peralihan 2024 ke 2025. Iya. Kamu kalau nggak salah di Melati tampil. Iya. Ya, betul. itu pertama kali kita ketemu ya. Ya. Nanda sehat ya tapi ya. Alhamdulillah. Ceritain dong sedikit aja latar belakang kamu. Nanda tuh siapa sih? Oke. Boleh nggak? Boleh. Nanda tuh orang tua dari sini kan ya? Dari sini. Dari sini. Aku juga gede di sini sebenarnya. Oh, gede di sini. Iya, betul. Ngaji juga di sini. Sebenarnya sama teman-teman Karang Taruna beberapa ada yang ya teman aku, teman kecil lah ya. Teman ngaji dulu kayak Syauki, terus ya Kakang juga. Oh, juga Kakang satu angkatan iya, itu. Satu angkatan di TK. TK-nya kita di Gang Pabasar. Iya. Pak Basar ya, masih deketan. Jadi gitu. gedenya di sini sih aku, cuman tinggal lamanya di Nata Endah. Gitu. Oh. Jadi mungkin dari SD kelas 1 sampai sekarang di Nata Endah. Tapi kamu masih kenal dengan generasi-generasi gitu yang sekarang? Sebenarnya kalau lihat Ini generasi kamu ya? Ya ada aku ada di bawah mungkin ya. Karena aku lihat kayak Keke, itu aku taunya waktu dia kecil. Jadi ya, oh ini Keke dulu ya, mukanya masih sama gitu. Gitu. Tapi satu angkatan sama Keke? Enggak, di bawah. Oh, beda? Iya, beda. Oh. Terus kamu TK di sini, SD masih di Kota Madia? Masih Enggak, di Nata Endah. Oh, di Nata Di Endah. Nata Endah 1. Oh. Terus sekolah SMP? SMP di 3 Bandung. Oh, udah lintas langsung Ya, Kota dulu Madia. itu kan masih NEM ya. Dulu masih NEM, jadi belum ada zonasi Kamu pinter Jadi berarti masih- ke SMP 3 mah NEM kamu berarti masuk. Kalau angkatan saya dulu ya, masuk ke SMP 3 10 itu teh kan populer ya. Iya, Sekolah iya. yang populer, Betul. susah pisan, Iya. NEM-nya kudu tinggi. Kamu berarti masuk yang Aku tinggi tuh dulu ya. kalau SD ke SMP itu alhamdulillah NEM-nya di 28. Kalau nggak salah di 3 Mapel kan ya, 28. Itu sebenarnya maunya ke SMA 1 Margahayu. Karena dulu tuh ke distrik sama teman-teman kayak udah ke SMA 1 Margahayu aja, ke SMP 1 Margahayu aja gitu. SMP 1 tuh dulu kalau saya SMP 8. SMP 1 yang deket SMA Margahayu kan? Iya, iya. Yang Iya, sebelahan. SMP 8 deketnya PKP ya. Iya, betul. Oh, Nah, itu. Tapi akhirnya kamu ke SMP 3. Direkomendasiin sama wali kelas 6. Nggak usah NEM kamu gede, masuk ke kota aja, katanya gitu. Kamu nanti ini masuk, Bapak jamin, katanya gitu. Jadi ternyata ya rezekinya di SMP 3 Bandung dengan apa ya, kondisi aku tuh nggak tahu jalan di kota. Kayak aku tuh lebih khawatir aku Masa takut sih? kesasar. Iya, karena sedikit cerita aja, aku SD tuh papa tuh kan agak protek gitu ya orangnya. Protek atau posesif? Asik. Dua-duanya lah ya. Protek ya? Iya, protek banget. Kayak kalau main harus di rumah gitu. Nggak boleh di rumah orang. Nggak boleh. Takutnya kalau bapak itu pikirnya takutnya berisik sana di rumah orang. Bisi orang tuanya mau istirahat. Kegandengan lah gitu. Gitulah si alasannya tuh. Jadi di SD tuh ya udah teman-temannya itu doang gitu. Terus jadi lihat teman ke SMP 1 Margahayu pada masuk. Aduh, aku kayaknya nggak ada teman deh di sana. Ternyata 2 orang yang masuk ke SMP 3, aku sama teman aku cowok itu juga, dan gimana ya, beda kan ya teman cewek sama teman cowok. Iya dong, gitu. Iya. Mbak. Makanya ya udahlah. Ternyata pas masuk memang nggak terlalu dekat sama anak-anak kota gitu ya, karena Ada shock culture, ya. Shock culture gitu, soalnya beda aja gitu ya, kayak dari ngobrolnya, terus dari jajannya juga beda gitu. Gestur aja udah beda nih. Gitu. Jadi kayak lebih gitu kalau di kota. Jadi aku tuh kayak aku bisa nggak ya temenan sama anak-anak di kelas, ternyata alhamdulillah gitu. Tapi Jadi kan bisa by aja. the way kamu tuh orang kota. Iya. Orang kota walaupun sisi kota Iya, ya, sisi sisi kota. kota ya. Perbatasan gitu, Orang tua kabupaten. kamu tuh kan temen aku ya, Iya. temen si siapa Papa Hin ya. Iya. Orang sini asli itu. Kalau mama orang mana? Garut mama. Oh, mama Garut. Iya, Garut. Oh. Dan itu tadi memang jadi satu pengalaman yang lumayan ada transisi juga Iya. buat mental kamu ya. Iya. Sekolah pada waktu SMP apalagi lagi malu-malunya kan Iya. kita kan. Nah, terus SMA kita kemana? SMA di Angkasa. Hah? Lanut Sulaiman. Balik. Iya. Artinya balik ke Iya. teritori gitu ya.
karena zonasi. Udah zonasi waktu itu. Kayaknya itu aku angkatan pertama deh kalau nggak salah ya. Soalnya agak kayak Angkatan pertama waktu itu peraturan zonasi maksudnya. Iya. Jadi Oh, iya? peralihan yang biasa yang dari NEM gitu ke zonasi. Aku tuh posisi ke SMA Angkasa juga didaftarin sama papa. Karena aku lagi liburan perpisahan SMP di Jogja. Jadi si papa weno Iya. ngurus-ngurus. Pokoknya kakak mah nggak tahu sekolah di mana. Yang penting masuk aja lah di mana aja gitu. Kakak mah liburan weh waktu itu. Iya, gitu. Jadi dan aku bukan yang ngulik banget SMA mana, terus SMK. Dimanapun waktu itu. Iya, gitu. Siap ya. Terus kayak memang dari SMP pun ya udahlah gimana papa aja gitu. Kakak mah ngikut aja gitu. Jadi kak ini suka nggak dulu tuh mau masuk Asalam kalau nggak salah. Yang di Asalam Cibaduyut. yang di Cibaduyut ya. Iya. Itu jurusan ini. Enggak deh, kakak mah nggak teknik deh gitu. Kayaknya nggak akan masuk gitu, nggak suka juga. SMA tuh di mana, mau di mana? Ya udah akhirnya gelombang 3 itu pun gelombang 3 daftar. Artinya orang-orang udah pada masuk, Iya. gelombang 1, 2, Aku kamu pas terakhir santai weh, jadi gelombang 3 masuk Iya. di Angkasa. Iya, betul. Bukan STM kan? Bukan, Ada yang SMA-nya. pinggir jalan SMA. Jadi SMA, sebelahnya di pos 4 masuk sedikit itu STM, masuk lagi itu SEMEA. Berapa tahun kamu di SMA? Kalau SMA tuh 3 tahun 3 sama tahun ya. sama. Kalau SMK 4, ada yang 4 tahun kan, ada yang 3 tahun tuh. Iya, Kalau tapi setahu aku sih 3. Oh, 3 tahun. Oke. Apalagi yang kamu rasain ketika kamu akhirnya balik lagi ke teritori Iya. kamu, Kabupaten Bandung ya, yang konon kamu memang datang dan livingnya memang Iya. di kabupaten. Gimana perasaan kamu waktu SMA? Kayak pulang. Kayak Balik kampung ya? Iya, walaupun sebenarnya yang bikin aku nyaman di SMP 3 gitu dulu, teman-teman ekskul. Jadi aku lebih dekat sama teman-teman ekskul. Aku dulu ikut Paskibra. Jadi dari SMP nemu ekskul yang suka nih gitu. Jadi lihat Paskibra karena dulu tuh dari SD sering nontonin Paskibra nasional. Iya. Ya, seru gitu. Oh, ternyata pas lihat SMP 3 demo ekskul kayak Kamu keren pilih juga. Paskibra? Iya, pilih Paskibra tanpa lihat yang lainnya, udah ini aja gitu. Jadi yang bikin kangen, yang bikin nyaman, yang bikin kayak ya agak gitu. Artinya kamu Teman-teman. belajar, ada satu hal yang memang buat kamu juga masukan yang paling sangat tinggi gitu, yaitu organisasi waktu betul. kamu di sekolah di SMP. Ya. Emang waktu di SMA nggak ngelanjut kamu SMA? Lanjut, tapi mau judulnya sih mau Serius belajar ceritanya? enggak, justru tadinya kan Paskibra. Cuman di SMA kan kita dikenalin sama ekskul di demo ekskul ya Om ya. Nah, aku tuh cuman ada niatan pingin bisa bikin tenda. Jadi kayaknya aku harus masuk pramuka. Cuman gitu doang. Jadi Itu motivasi kamu masuk ke organisasi? Enggak, pramuka. Oh, pramuka. Waktu di Angkasa ya? Iya, gitu. Terus? Jadi kayak gimana ya orang-orang bisa bikin tenda gitu. Penasaran deh camping gitu. Karena di Paskibra kan nggak ada. Di Paskibra diklat, desa bahagia, kita nginep di sekolah. Disiplin, lebih ke disiplin Banget. kalau Paskibra. Iya. Iya. Bisa dibilang aku yang sekarang itu didikan Paskib gitu. Ya, aku yang berani didikan Paskib, bukan pramuka sebenarnya. Duduk kamu juga Paskibra banget. Ya kan, bener kan? Kita diatur sampai apapun Iya, loh Paskibra tuh. Betul. Terus kalau pramuka, kamu hanya pengen awalnya gitu. hayang camping dan pengen tahu bikin Iya, tenda. iya kayak gitu. Sepenasaran itu sama orang-orang yang bisa bikin tenda karena menurut aku rumit gitu. Dan aku nggak pernah belajar gitu dulu. Nggak, di tapi Paskibra. artinya kalau pikirnya gini, berarti kamu tuh orangnya yang apa-apa itu memang harus prepare ya. Iya. Bener gak sih? Betul. Jadi kalau misalnya gue pengen gini nih, oh kayaknya kalau masuk pramuka kayaknya nanti Iya, tahu. iya. Dan waktu itu kamu akhirnya masuk pramuka. Masuk pramuka. Walaupun ada tawaran dan paksaan mungkin dari beberapa eskul yang lain karena lihat pas kan di sana tuh aku ada tes tato. Jadi kita dilihat di badan tuh ada tatonya atau enggak kayak gitu-gitulah di Angkasa dulu masih ketat. Nah, waktu yang cek aku tuh POSIS itu ada di atasnya OSIS. Kalau dulu kan MPK ya. Kalau di MPK tuh apa ya? Kalau di mahasiswa mah BEM atau Majorit. Senat gitu Iya, kan? Iya.
kayak gitu. Nah itu POSIS kalau di majelis angkasa. pemusyawaratan kelas, ya. Kalau di angkasa itu POSIS, jadi polisi siswa. Oh, Kebetulan dia yang ngecek, terus kayak kamu tinggi ya, nanti masuk POSIS aja ya, cina gitu. Lah kata aku teh POSIS apa ya, baru juga mau masuk gitu, terus tiba-tiba diajakin gitu. Terus dari kakak senior Paskibra juga sama, nanti ikut Paskibra ya. Terus dari kalau nggak salah kesenian juga ngerekrutnya tuh 4 mata gitu, jadi aku rada kaget, tapi akhirnya jadilah masuknya pramuka gitu. Awalnya masuk POSIS dulu awalnya, cuman aku nggak lanjut di POSIS. Emang kamu tinggi banget sih. Jadi tinggi kamu sekarang berapa? Aku 174. Ke olahraga gimana? Ke olahraga, aku sih kalau olahraga paling lari aja, nggak yang spesifik ke volley. Kan kalau orang tuh pasti kalau tinggi nebak aku volley tuh atau kayak basket atlet gitu ya. Kamu atlet ya, atlet volley ya gini, nggak bisa bahkan Om. Aku renang aja nggak bisa. Nggak suka olahraga kamu atau gimana? Sukanya apa ya? Paling buat ngejaga biar sehat aja gitu. Oh, lebih ke ini aja jadi, ya? Iya, karena kan dulu cuman kayak push up doang gitu ya. Di Paskib hukumannya push up, sit up, kayak gitu-gitu doang. Jadi yang bikin bugar aja lah gitu. Nggak yang diperdalam gitu kayak basket gitu-gitu. Oke, kamu berarti di SMP udah berorganisasi, SMA juga kamu masuk ke organisasi, bahkan banyak juga tawaran-tawaran organisasi. Sekarang masuk nih ke perguruan tinggi. Iya. Di mana kamu perguruan tinggi? Di perguruan tinggi aku tuh kalau dibilang redup lumayan redup, karena kalau di Maksudnya organisasinya redup? Iya. Oke. Apa ya? Kalau bisa dibilang apa ya? Kalau Cahaya mah rada redup sedikit karena aku nggak terlalu aktif kayak pas SMA. Kalau SMA itu aku dari pramuka, aku dikenalin sama pembina. Di kabupaten ada Paskibra kabupaten, ada paduan suara kabupaten, ada protokol kabupaten katanya gitu. Sok pilih yang dari ketiga ini yang mana, karena kamu pasti lolos ketiga-tiganya. Sambil bilang gitu pembina. Terus kata aku teh, Kak jangan berlebihan kayak gitu, karena ya aku juga belum nyoba kan ya. Nah ternyata setelah aku ngobrol sama mama, dari ketiga organisasi di kabupaten yang aku ajuin lah gitu ya ke mama cuman restu ke paduan suara kabupaten. Gitu. Dan akhirnya aku dengan modal nekat, dengan bukan basic anak paduan suara, dengan gak ada eskul paduan suara juga di angkasa. Iya. Ya udah aku anak pramuka, daftar paduan suara Kabupaten Bandung, cuman modal kayak aku suka nyanyi, tapi nyanyinya nyanyi Sunda gitu. Ternyata mungkin ya restu mamah juga aku lolos, dan aku akhirnya jadi dirijen di sana. Dirijen itu yang di depan yang suka. Ya, mengatur. Tapi itu organisasinya bukan organisasi sekolah ya? Bukan. Bukan organisasi universitas juga ya? Bukan. Organisasi kabupaten pada saat itu. Dulu kuliah di mana sih? Masih kuliah sekarang juga Om, di Polban. Masih kuliah ya? Masih kuliah ya? Di Polban? Di Polban. Semester berapa sih? 7. Semester 7. Ya. 2 semester lagi berarti? Betul. 2 semester setahun depan lah selesai ya? Ya, selesai. Oke. Berarti memang saya waktu itu kesan pertama memang pas di saat ketemu kamu tuh kamu bersuara atau nyanyi ya memang beda gitu. Oh ternyata memang udah ada basic waktu itu di paduan suara ya? Iya. Ya itu pun memang tidak disengaja sama kamu ya, hanya arahan daripada orang tua. Dan memang kalau dari bakat itu suara dari siapa tuh turunnya? Kayaknya dari papa deh. Oh si papa, bener. Terus papa, bener. Bapak Aki juga kan dulu punya grup musik kan dulu itu. Ternyata, ya aku juga baru tahu waktu SMP kalau nggak salah. Bapak Aki juga punya Kak dulu cina dangdut gitulah, grupan gitu. Oh gitu, pantesan aja gitu ke cucu-cucunya suka seni gitu. Ya kita sih nggak jauh dari seni ini gitu, seni suara. Gitu. Oke. Tapi selain vokal, kalau nggak salah kamu juga pelajari seni atau budaya yang lain? Kalau mempelajari lebih dalam sih aku enggak ya, cuman ke Jaipong juga suka sebenarnya. Ya. Itu belajar private aja atau? Enggak, kayak apa ya? Kayak iseng aja, iseng pertama. Aja. Aku kenaikan Bantara kan di Pramuka itu ada Bantara, kenaikan Laksana, sama paling tinggi itu Garuda. Aku udah di Garuda alhamdulillah. Waktu kenaikan tingkat ke Bantara itu aku nyanyi sama ngawih sama Jaipong. Gitu. Jadi kan memang ada beberapa tes kayak gitu sampai kayak sidang makalah kayak gitu.
gitu tuh aku nampilannya ngawis sama Jaipong. Ya ditambah dorongan dari yang lain biasanya ke sana Jaipong, Jaipong, Ya, Nanda, gitu. Nanda gitu ya Ya. pada saat itu. Nah sekarang Nanda, saya pengen masuk ke poin yang berikutnya karena saya punya info bahwasannya Nanda ini sekarang ini lagi punya rencana untuk masuk menjadi Mojang dan Jajaka Kabupaten Iya, Bandung. betul. Iya kan? Iya. Yang pengen Om tahu apa yang menjadi motivasi kamu? Sebetulnya rencana untuk ikutan ajang ya atau Pasanggiri ini gitu udah dari 2 tahun yang lalu. Oke. 2 tahun yang lalu. Jadi untuk teman-teman yang seangkatan sama aku, khususnya di Paduan Suara Kabupaten Bandung, mereka itu daftarnya di 2 tahun yang lalu. Nah, aku pun sebenarnya tadinya mau di 2 tahun yang lalu. Cuman ada beberapa hal yang bikin aku kayaknya waktu aku belum bisa. Karena Belum kan aku waktunya sambil, deh, gitu. sambil kerja juga, Om. Oh. Iya, jadi alhamdulillah pas lulus SMA, aku langsung freelance wedding organizer. Oke, Sampai sekarang. oke. Sampai sekarang Iya, kamu sampai aktif di sekarang. situ. Iya. Terus kamu kebutuhan, sorry, suka bikin apa gitu, makanan-makanan, suka jualan juga kan? Iya, itu sih dari kalau jualan, basic jualan dari SD, Om. Oh lu, SD kelas 3 tuh udah jualan dodol kayak kamu gitu. aktif banget ya, nggak bisa diam orangnya berarti ya? Bisa Lebih dibilang gitu nggak? Iya sih, bisa dibilang Nggak kayak enak aja kalau diem tuh gitu. Iya, karena udah biasa ribuh gitu dari dulu Oh. gitu. Jadi kayak kalau nggak ada yang ribuh teh aneh aja gitu. Oke. Iya. Terus masuk lagi tadi, kamu bilang belum waktunya. Iya. Nah akhirnya itu tuh sebenarnya di 2 tahun yang lalu itu banyak banget teman-teman yang ngedukung kayak kamu pasti lolos, kamu pasti jadi pinilih katanya gitu sampai pada bilang Pinilih gitu. teh naon sih? Pinilih itu juara satunya Om. Pinilih itu juara Iya. satu. Jadi kalau di 2 tahun yang lalu itu kategorinya ada pinilih, wakil 1, wakil 2, barulah ada duta-duta yang lain gitu. Mojang Kamamet, Mojang dan sebagainya gitu banyak. Oke. Ada duta olahraga juga gitu kayak Oke. gitu. Jadi mereka tuh sampai kayak bilang ya memotiv apa ya? Jadi kayak Ayolah, ngedukung lah, iya, sok cepetlah. mungkin lah ikutan gitu, pasti menang dah gitu, pasti lolos. Gak mungkin lah setinggi kamu nggak lolos karena ada nilai plus lah kalau tinggi katanya gitu. Tapi kan aku mikirnya nggak cuma tinggi doang, nggak cuma tampang aja, Iya. harus pinter, harus Iya. berani ngomong, harus Iya. pintar ngomong, public speakingnya harus bagus, belum wawasannya harus luas kayak gitu. Attitude Iya ya. betul, Waduh. itu nomor 1 sih attitude. Iya. Makanya aku pun waktu itu ya optimis aja gitu, cuman ya udah sih mungkin kapasitas diri aku mungkin belum memadai lah saat itu karena rada hektik sama himpunan di kampus kayak gitu, karena aku di kampus itu jadi ketua divisi wirausaha Wow. gitu, makanya jadi rada hektik gitu Om. Tuh Oke. 2 tahun yang lalu akhirnya di tahun ini ngedenger dari teman-teman panitia Emput tahun ini Cigana buka gitu, omatnya kudu daftar bilang kayak gitu. Jadi kayak akunya tuh kayak waduh kok tiba-tiba gitu, jadi nggak ada ancang-ancang setahun sebelumnya kayak gitu nge-spill-nya gitu, Nggak jangan ada persiapan banget gitu iya ya. gitu. Karena kondisi dari fisik aja gitu ya, kayak di 2 tahun yang lalu aku masih kayak kalau sekarang tuh aku badan segini tuh gede, jadi Masa tinggi sih? gede iya. Kalau dulu tuh sampai Lenjang teh aku gini ngojang mah. kurus banget kalau dulu, makanya aku seoptimis itu, makanya waduh ini harus diet dulu nih gitu. Ya udahlah kata aku teh, diusahakan lah dan dengan apa ya, minta izin juga ke mama papa gitu, terus kayak boleh nggak ini walau kayak ya bebas sih itu mah, gimana kamu aja. Jadi ya insya Allah nyobalah aku daftar Di 2025 ini Di 2025. akhirnya kamu daftar. Betul. Dan ini lagi proses ya. Iya, lagi proses. Ya. Lagi proses Kalau pendaftaran. Mojang Jajaka gitu banyak ke sih yang daftar? Banyak sih setahu aku Om, cuman di tahun ini itu aku tuh kemarin lihat progresnya baru sampai 100 orangan, 100 orang Kamu bersaing dengan ratusan orang Iya. artinya. dari beberapa kecamatan. Dan kamu siap 3 itu. kabupaten. Insya Allah siap. Artinya sudah ada kekuatan. Ya lagi pula Om melihat tadi kamu dengar dari tahun kemarin sebetulnya udah ada gambaran ya. Ditambah dorongan atau support dari lingkungan kamu kan sebetulnya udah ada sejak tahun lalu ya. Ini tentang waktu aja. Iya. Dan ternyata sekarang Iya. kamu daftar ya. Iya. Oke. Nah, artinya motivasi kamu kuat ya.
Nah, kalau saja misalnya tuh saya tanya sebagai Nanda yang saya melihatnya udah jadi pinilih, ya, oke, jadi pinilih. Kan biasanya kalau Mojang dan Jejaka itu suka ada isu yang harus diangkat, Iya. atau istilahnya kamu mau ngapain tuh? Kalau misalnya nanti kalau sudah Mojang dan Jejaka, kira-kira kamu Nanda, kira-kira apa sih yang menjadi kekuatan Nanda secara pribadi Iya. sebagai Mojang dulu ya? Iya. Kan pasangan ya. Ya. Apa kira-kira Nanda yang pengen kamu angkat untuk Kabupaten Bandung khusus? Kalau dari diri aku pribadi sih mau apa ya? Lebih memberdayakan perempuan Wow. gitu. Karena apa ya? Di zaman yang wah gitu ya. Sekarang gitu ya Om. Kayak peran perempuan itu sering kali dianggap lemah, remeh, dianggap kayak kalau laki gue bisa. Padahal kita juga bisa sih sebenarnya sama cewek gitu. Kayak pemilihan pemimpin aja gitu ya. Kayak kalau aku di kampus himpunan ketuanya harus kalau misalnya ketua angkatannya atau ketua himpunannya harus laki-laki lah diusahain gitu. Gitu kayak Why ya gitu ya? kenapa Kunaon ya? kenapa nggak boleh perempuan? Perempuan juga bisa kok gitu. Perempuan juga bisa kok buat memimpin. Perempuan juga bisa kok buat apa ya namanya apa ya mengajak lah kayak gitu ya istilahnya gitu. Nggak harus laki-laki aja, bisa kok perempuan juga. Jadi pingin mengangkat nama perempuan juga sih. Iya, dan kamu itu udah buktiin ya sebetulnya. Di Paskibra kamu bicara waktu, disiplin, kuat gitu. Terus sekarang kamu di WO. Bisa tuh ngatur-ngatur gitu ya. Terus selain itu juga kamu masih bisa selingkan dengan yang lain-lain. Memang itu yang menjadi kekuatan kamu untuk membuktikan kepada yang lain bahwa perempuan juga bisa kok. Ya. Itu. Gitu. Betul. Bahkan aku gimana ya, aku sebagai perempuan aku bangga sebagai Kartininya gitu ya, Kartini Indonesia karena perempuan tuh bisa multitasking Om. Sih. Kayak Om aja gitu ya kalau misalnya lihat di rumah, Iya, iya, misalnya iya. istri lah, Iya. sambil nyuci, sambil masak, sambil ngepel, sambil kayak dan dicoba ke suami belum tentu bisa. Itu hal yang kecilnya gitu ya, kayak di rumah tangga yang aku sering lihat juga gitu. Kayak papa nggak bisa gitu, kalau ngepel dulu aja, beresin. Nantilah nyuci piringnya yang kedua gitu. Kalau mama mah ini udah ngerebus, kompor sebelah sininya lagi ngegoreng, Iya, ini lagi nyuci. Masuk budak, Iya, ini naon, ini segala rupa ya. nyuapin. Oh Kayak itu gitu. perempuan yang menjadi kebanggaan kamu sebagai Iya. perempuan. Perempuan tuh sangat multitasking, kuat sih menurut aku. Oke. Perempuan itu kuat. Cuman ya gimana tempatnya juga, makanya tujuan aku ikut Pasanggiri Mojang Jejaka Kabupaten Bandung juga ya itu. Karena ya aku butuh tempatnya gitu. Aku butuh wadahnya, yaitu wadahnya di situ. Luar biasa ya. Mengembangkan. Artinya kamu memang udah punya apa ya? Punya cadangan peran gitu untuk kalau gua nanti jadi Mojangnya Kabupaten Bandung, gua akan angkat kekuatan perempuan. Poinnya itulah ya. Nah, sekarang saya mau beralih lagi ke wilayah kamu yang sekarang menjadi kebanggaan kamu dan tanah air kamu ya, tentunya Kabupaten Bandung ya. Yang notabene sebetulnya sekarang berkembang ya. Apa yang menurut kamu menjadi poin yang menjadi challenge buat kamu tentang Kabupaten Bandung? Apa sih Kabupaten Bandung menurut kamu? Oke. Kalau kita itu kan, kalau Mojang Jejaka kita dinaungi sama di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Om. Iya. Jadi kita fokusnya lebih ke wisata kayak gitu, budaya. Nah makanya kalau fokus kita itu ke lebih ke sekarang itu kan di kabupaten banyak banget wisata alam ya. Wisata alam itu yang mungkin bakal nanti kita angkat, kita promosikan, karena kan sebetulnya Mojang Jejaka itu kan duta ya, duta pariwisata gitu istilahnya mah. Jadi kita itu wajahnya Kabupaten Bandung yang bisa mengenalkan kalau di kabupaten itu banyak banget wisata alamnya, wisata budayanya juga gitu, kulinernya juga bahkan gitu, banyak banget makanan-makanan, terus makanan-makanan yang akhirnya itu bisa mungkin bisa ditiru sama daerah lain, terus sama mereka bisa dikembangin, bisa
apa ya, lebih dikreasikan lagi gitu. Terus kayak kalau sebetulnya lebih ke wisata sih Om ya di Iya, iya, Kabupaten wisata Bandung. Bandung, Kabupaten Bandung Iya, banyak banget. Iya, dan memang itu jadi semacam apa ya, target destinasi yang luar iya, biasa buat orang luar iya, Kabupaten Bandung. Dan kamu bakal apa nih kalau misalnya memang nanti iya, kamu jadi pasanggiri, apa? Pinilih ya. iya, Kan sekarang memang sudah berjalan ya iya, ke wisata-wisata yang ada di Kabupaten Bandung. iya, Penguatan apa yang akan kamu lakukan nanti kalau kamu jadi nih? iya. Oke, kalau ya amin dulu ya. Aminin dulu aja. Amin dulu aja. Aminin dulu aja biar yakin aja. Oke. Untuk penguatan sih Om, kita bakal lebih tetap yang pertama itu media sosial. Hmm. Penguatan kita pasti di media sosial. Karena kan sebelum kita mau menguatkan ini itu tuh kita pasti di satu angkatan itu ada Iya. proker, ada Program kerja ya? Iya. Yang dimana pasti program kerja kita bakal ngobrol satu sama lain, sama mojang-mojang yang lain, jajaka-jajaka yang lain. Iya, iya, betul. Yang apa sih inovasi yang bakal kita cetuskan gitu, inovasi yang bakal kita keluarkan gitu, kayak gitu. Jadi yang pertama sih bakal ada proker dulu Om. Yang kedua kita kuatkan di media sosial pastinya. Dari sekarang juga pasti kan udah ya Utama informasi banget itu kan gembar-gembornya pasti dari media sosial. Iya, media sosial. Kayak gitu. Jadi lebih dikuatin dari situ media ya? sosial. Terus untuk paling sosialisasi ke masyarakat kayak gitu-gitu karena kan prokernya bukan cuma tentang wisata. Kayak kita ada apa ya? Seperti kegiatan sosial gitu Pelestarian ada. kebudayaan itu mungkin salah satu Ada, ya. iya, betul. Terus kayak kegiatan sosial juga ada. Jadi nggak hanya promosi wisata aja gitu. Cuma kalau dilihat di tahun lalu itu ada Moka Asih. Jadi itu kegiatan sosial yang diadakan sama Mojang Jajaka Kabupaten Bandung tahun 2023. Gitu. Wow, itu salah satu lahiran daripada Mojang Jajaka ya. Iya. Mau kasih disebutnya. Iya, Moka Asih kalau nggak salah. Oke, artinya kamu pun akan melahirkan itu ya. Iya, insya Allah. Wow. Kamu punya nggak sih tokoh atau orang yang menjadi inspirasi, tapi khususnya dari wilayah Kabupaten Bandung? Ada nggak sih? Kalau tokoh besar sih aku bukan nggak ada ya. Cuman nggak spesifik gitu Om. Oh, Aku mah lebih termotivasi sama mama sendiri justru. Oke. Jadi yang bikin aku kayak aku pede, aku apa ya? Aku bisa gitu. Misalnya mau daftar ini ada aku seperti anak-anak yang lain lah ada rasa khawatirnya. Aduh takut lawannya gini. Wah si ini mah udah jadi gini sedangkan tapi di sisi lain kayak enggak, aku bisa kok. nggak peduliin akhirnya Nah, itu. aku termotivasi Penguatan itu dari dari mama? Mama tuh kuat. Orangnya kuat banget. Jadi aku kalau apa-apa tuh ingetnya mama kayak iya sih, mama juga keren, mama juga bisa, mama juga gitu. Jadi terus mama tuh orangnya sabar, yang orang apa ya, perempuan yang jadi apa ya, jadi panutan aku tuh mama sih selama ini gitu ya. Selama ini aku ikut ini itu gitu sampai akhirnya apa ya, menjadi nonoman lah. Nonoman. Calon nonoman Sunda gitu. Motivasi aku mama. Sorry, kamu pasti nggak bahasa Sunda? Pasti cuman apa ya? Ya gitu sih. Kan Mojang itu harus bisa harus. bahasa Sunda. Indonesia Sunda. Sementara yang saya tahu tuh orang-orang zaman sekarang itu Sunda lebih kasar Iya, gitu. Kamu bisa itu? Bisa sih Om. Di rumah juga aku Sunda, campur Oh, aja dari gitu. Sunda apa di bumi? Oh. Mohon. Jadi sejak kecil memang kamu udah diterapkan sama orang tua itu ngomong bahasa Sunda ya? Iya, Sunda sama Indonesia. Bukan dari lingkungan gitu bahasa dapatnya? Bukan. Jadi kalau apalagi kalau papa itu ngedidiknya, kalau kamu belum tahu bahasa Sunda yang lemes itu kayak gimana, Kajen ngomong. ngomong aja Indonesia. Gak usah sosokan kamu mau pakai bahasa Sunda tapi itu tuh kasar gitu. Ya udah sok aja pakai bahasa Indonesia yang bener. Kalau kamu udah tahu bahasa Sunda yang lemes yang
baiknya kayak gimana silahkan kayak gitu. Itu didikan bapak Iya gitu. loh, Iya. itu apalagi jadi poin penting juga masalah bahasa itu ya. Karena bahasa itu kan ada kasaluhureun kudu kumaha, Iya. kasapantar kudu kumaha, kasahandap kudu Kasahandap kumaha. kudu kumaha. Kamu tuh bakal di depan atau menjadi duta wisata dari mana-mana loh yang datang. Iya. Bahasa jadi Iya. penting gitu. Betul. Tapi memang ada kalanya orang juga akhirnya ke sini, don't worry, jangan nggak usah ngomong Iya. bahasa kami justru yang pengen belajar bahasa Iya. kamu. Iya. Ada yang kayak Ada gitu. kayak gitu. Tapi kayaknya memang harus ada juga prepare ke Harus. situ. Terus kalau ngomongin bakat Iya. tadi saya dengar bakat yang kamu kuat dan kamu banggakan dari kamu sendiri itu apa, Nan? Ngawih Sunda. Ngawih. Ngawih. Karena nggak semuanya orang Sunda bangga dengan bahasa Sunda. Iya, nggak semuanya orang Bandung bangga sama bahasa Sunda. Karena aku pengalaman ya, Om, Iya, iya, iya. kayak di SMP aja gitu, yang aku culture shock gitu ya. Ya mereka ternyata ngedenger lagu Sunda, pop Sunda aja gitu ya, kayak Rika Rafika, Bah Dadeng gitu tuh kayak mereka. Naon sih ya? Nah, Lagu saya dari saya. hajatan wae. Iya lagu saya. Iya. Sumpah Nggak selalu lagu Bener, Sunda bener, di bener. hajatan enggak gitu. Kok kenapa mereka tuh telinganya risih aja gitu ngedenger bahasa Sunda, lagu Sunda tuh gitu. Wow. Makanya yang aku bangga tuh aku terlahir di keluarga yang mereka cinta seni Sunda gitu. Hingga akhirnya kamu pun akhirnya ngawih. Iya, gitu. Bisa itu ya? Iya, aku bangganya karena itu, karena nggak semuanya orang bangga berbahasa Sunda dan nggak semua orang bisa ngawih Sunda. Karena susah, Om. Asli, Nak. Iya, susah. Bedanya dengan pop, Iya, dengan beda banget, dangdut, beda banget. dengan itu bener-bener karakternya yang Sunda banget ya. Ada beberapa cengkok yang nggak semuanya orang bisa, termasuk aku pun masih belajar sebenarnya. Masih belajar kayak aku kan cuman dulu suka pop Sunda, cuman sekarang aku udah terjun di dunia wedding, kayak oh gini ya nyawer panganten tuh gitu, oh gini ya ngawih buat abah ambu, kan suka ada lengser kayak gitu-gitu, oh kayak gini ya gitu ngawih. Nanda, kamu bener-bener belajar itu dari apa, riset and action gitu? Iya. Nggak lapangan. punya guru gitu? Enggak, Kamu lihat aja sekitar by moment gitu ya? iya. Ketika ada wedding, oh ini ada yang ngawih ya? Iya. Orang diajar didinya? Iya, karena langsung aku rekam. Kalau aku rekam di rumah kayak, oh kayak gini nadanya aku coba gitu. Oh bisa ya, oh ini susah, gak apa-apa, belajar lagi, coba lagi, cengoknya kayak gitu. Kadang lihat YouTube, kayak gitu-gitu sih, Om. Oke. Selain itu, Jaipongo juga kamu sebetulnya berani lah ya. Iya sih, Cuman cuman- memang yang menjadi prioritas kalau misalnya masalah bakat itu kawih yang kamu benar-benar Kawih. banggakan. Ini Iya. gue banget nih gitu. Iya, kawi. Wow. Kapan-kapan saya pengen nih ngeliat kamu ngawih nih, Nan. Boleh. Dan mudah-mudahan nanti kita ketemu juga pas di saat kamu jadi pinilih ya. Amin. Tapi saya belum ke akhir nih. Satu lagi yang memang jadi poin ketika kamu nanti jadi pinilih ya. Disebutnya tuh pinilih ya. Iya, amin. Pilihan artinya kan, pinilih Iya. itu ya. Orang-orang pilihan ya. Ada juga peran yang memang itu menjadi wakil lah ya. Wakil selain istilahnya tuh kita juga punya peran akademisi ya, yang Iya. kamu kuliah selama ini di Polban gitu ya. Ada nggak kira-kira karir setelah itu yang kamu masih harapkan? Bukan hanya di Mojang artinya. Oh iya. Ada juga kamu. Ada. Kalau aku sih nextnya, karena kan aku teman-teman di WO itu banyak juga purna-purna dari Moka. Ada dari Moka Cimahi, dari Moka Kota Bandung, kabupaten juga banyak. Jadi kayak yang aku tahu dan yang mungkin insya Allah ditargetkan setelah Mojang Jajaka, aku mau coba Putri Otonomi Indonesia. Putri Otonomi Indonesia. Otonomi Indonesia. Boleh tahu nggak apa tuh? Dikit aja. Putri Otonomi Indonesia. Apa tuh? Untuk lebih dalamnya sih aku pun masih ngulik ya Om ya, untuk Putri Otonomi. Mereka tuh jadi apa? Mereka itu ngapain kayak gitu. Aku masih ngulik sih Om sebetulnya, karena fokusan aku masih di sini, masih di Mojang. Ya masih rendah lah ya gitu, masih ya aku finalis juga belum gitu. Iya, Jadi, iya, iya. aku masih fokusin di On the Mojang way to Jajaka. karir ya? Iya, gitu. Untuk paling kalau untuk jenjang ke pekerjaan mungkin kan
Kalau aku di Polban itu aku jurusan akuntansi, prodinya akuntansi manajemen pemerintahan gitu. Wow. Jadi di agak nyambung gitu. Aku di Moka juga bersinggungan langsung kita di lingkup dinas pariwisata kebudayaan yang dimana kan pasti bakal banyak relasi ya dari dinas-dinas gitu. Jadi Iya, iya, ya betul. kemungkinan besar mungkin bisa lah gitu ya aku untuk misalnya nanti sewaktu-waktu untuk apply ke pemerintahan juga atau misalnya rezekinya malah di BUMN atau di perusahaan yang lain lah kayak gitu Oke. untuk jenjang karir. Nan, saya jadi perlu nih, karena kamu memang benar-benar, kalau menurut saya ini menginspirasi banget ya. Eh, ini dong Nan, kira-kira apa yang menjadi pesan kamu ya? Paling tidak buat generasi deh, Ya, agingnya after kamu ya, Ya. yang di bawah-bawah tuh, adik-adik kamu. Gen Alpha gitu ya. Gen Alpha, Gen Gen Alpha. Alpha. Emang kamu gen apa sih? Gen Z. Oh, Gen Z Gen itu Z, Om oh. dari 97 kalau nggak salah. Oh gitu. 97 sampai 2010 kalau nggak salah. Oh, oke. Apa pesan Gen Z buat Alpha kira-kira? Buat Alpha, kalian itu generasi apa ya, cerdas ya kalau bisa dibilang, karena Gen Alpha tuh mereka keras-keras orangnya. Jadi kayak gimana gua gitu. Ya udah sih ini bener, kata aku bener ya udah gitu aku lakuin. Sifat itu tuh bagus sebetulnya. Tapi dibarengi juga dengan percaya diri, jangan pernah ada rasa gengsi, masih muda gitu. Jadi selagi ada peluang silahkan dicoba dengan apa ya, kapasitas diri sendiri juga gitu ya, dinilai juga dari situ. Silahkan untuk apa sih, kalau untuk pesan dari aku sih coba aja sih Om. Berani Coba. mencoba, jangan pernah ada kata gengsi lah, itu sih buat anak muda. Oke, thank you buat Alpha. Nah, terus berikutnya lagi, saya juga perlu tahu dari Nanda pesan buat Malati nih. Nah, Kita ngobrol kan dialog rukun ini Ya. di Malati nih, ya. Yang notaben saya jujur aja secara pribadi juga bangga. Akhirnya punya generasi seperti Nanda yang memang ternyata sudah jelas gitu eh, eh, the way to karirnya gitu. Perjalanan karirnya itu udah jelas lah. Sampai tadi saya dengar ternyata ada yang disebut juga otonomi apa? Putri Otonomi Indonesia. Putri Otonomi. Masih banyak sebenarnya Om. Jadi kayak banyak juga dari Mojang, kan Mojang Jajaka Kabupaten, itu tuh nanti ada Mojang Jajaka Jawa Barat ke provinsi, baru ada Miss Indonesia. Iya. Itu ke atasnya itu terus Miss Universe. Miss Universe. Masih Iya. banyak. Apa yang lain. pesan buat Melati sekarang? Khususnya untuk anak mudanya mungkin ya Om. Boleh. Ya, untuk aku bilang salut dulu untuk anak-anak muda di Kampung Melati Bangkit ini. Salut untuk masih mau apa ya, Aware, peduli ya? berhimpun, peduli buat lingkungannya, karena nggak semua lingkungan, nggak semua apa ya, daerah itu anak-anak mudanya ya peduli gitu sama si RW-nya gitu ya, si lingkungannya, nggak semuanya. Jadi aku pertama salut dulu sama teman-teman semuanya di sini yang memang mereka menyempatkan waktu, tenaga, pikirannya Iya. dari segala kesibukan. Ada yang masih sekolah, ada yang masih kuliah, ada yang yang masih kerja, ada yang sambil kerja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dijaga kesolidannya, dijaga semangatnya, karena nggak mudah untuk apa ya, mempertahankan. Jadi gampang kita mendapatkan mah, yang sulit itu Itu pertahankan, ya, gitu, mempertahankan orang-orangnya, mempertahankan niatnya, itu yang sulit. Gitu. Jadi tetap semangat, tetap kreatif. Apalagi sekarang udah menjelang ini ya, Agustusan ya, tetap kreatif, tetap punya inovasi yang tinggi, yang mungkin kedepannya juga teman-teman di sini bisa ikut Mojang Jajaka Kota Bandung gitu ya, kedepannya. Who knows ya, siapa yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Makanya mungkin dari setelah perbincangan ini, oh ternyata ada juga yang di kota. Karena Om, info-info kayak gini tuh nggak terlalu luas. Jadi nggak semuanya tahu. Nggak semuanya tahu ada ya Mojang Jajaka gitu. Oh ada ya organisasi ini ya gitu. Di daerah itu nggak semua orang tahu
gitu. Bahkan aku pun dulu kayak "Oh, ada ternyata ya di lingkup kabupaten gitu. Paduan suara aja aku kaget. Oh, ada yang di lingkup kabupaten kayak gitu. Jadi informasinya nggak seluas itu. Makanya pintar-pintar juga teman-teman harus cari relasi. Akses ya, Iya, untuk akses ke situ ya. gitu. Jadi kan terus kan ini juga daerah ya Om ya. Jadi RW terus RW ke atasnya apa nih? Ke atasnya kota, ke atasnya apa? Jadi harus pintar-pintar juga karena kan di sini aku percayalah ya teman-teman Gen Z, teman-teman Gen Alpha juga mungkin ada. Kalian udah sangat-sangat amat pintar lah untuk masalah kayak gitu, apalagi sosial media. Karena semua informasi pasti ada di sosial media. Jadi percaya mereka pasti bakal menemukan informasi yang mungkin bapak-bapaknya nggak tahu gitu. Bener. Taunya dari Gen Z gitu, taunya dari teman-teman di sini, teman-teman yang muda-muda gitu. Jadi ya, itu mungkin Semangat pesan. terus ya, semangat buat generasi ya. Oke, terima kasih ya Nanda ya, udah hadir di Dialog Rukun ya, dan sangat menginspirasi sekali lagi. Dan mohon maaf saya batuk-batuk ini, Nggak apa-apa. cuacanya lagi nggak baik. Iya. Terus terakhir aja, satu kata yang dikhususkan untuk Kabupaten Bandung. Satu kata aja. Satu kata. Mungkin ini lebih ke apa ya? Slogannya ya Kabupaten Bandung. Bedas. Bedas. Oke, terima kasih Nanda. Atur nuhun Makasih, sudah Om. sampai Iya. Dialog Dukun ya. Iya. Mudah-mudahan Nanda sehat dan mudah-mudahan jadi pilih Sama-sama. Mojang Amin, Jejaka. amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.